Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Di bab ini kita akan mempelajari 3 hal ya. Sesuai judulnya, ada bilangan berpangkat, lalu bentuk akar, dan logaritma. Kalau bilangan berpangkat dan bentuk akar sebelumnya sudah pernah dipelajari di kelas 9, jadi sekarang kita hanya akan mengulang saja ya, sedangkan nanti logaritma baru akan kita pelajari di kelas 10. Nah, untuk yang pertama, bilangan berpangkat. Kalian semuanya sudah tahu ya bahwa ini dibaca A pangkat N. Nah, A pangkat N itu didefinisikan sebagai suatu perkalian berulang oleh A sebanyak N kali. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan yang paling sering kita temui adalah 2 pangkat 3, itu artinya berarti kan perkalian 2 sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya, sama dengan 8. Nah, itu maksudnya adalah bilangan berpangkat. Nah, si A ini merupakan bilangan pokok dan yang N ini disebut eksponen. Itu adalah istilahnya ya, jadi kalian jangan bingung. Nah, kalian harus pahami juga betul-betul mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Sebenarnya mudah, gak perlu pusing-pusing karena gampang untuk diingat. Jadi untuk yang sifat yang pertama nih, jadi kalau ada suatu perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal kalian jumlahkan saja. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat, ini pangkatnya, tinggal kalian jumlahkan. Jadi A pangkat M tambah N. Lalu kalau pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal kalian kurangi saja. Lalu kalau yang nomor 3, ini adalah bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini jadi dikali. Jadi A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Lalu untuk yang nomor 4, A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Yang kelima juga sama, pembagian A per B pangkat M artinya A pangkat M per B pangkat M. Lalu yang keenam, yang juga kalian harus ingat-ingat bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 maka nilainya adalah 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Kalian harus ingat ya. Lalu yang nomor 7, jika suatu bilangan berpangkat negatif, maka itu jadinya adalah kebalikannya dari bilangan berpangkat negatif itu per pangkat positifnya. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Sorry, ini salah ya. Nah, jadi A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, jadi dibalik gitu ya. Lalu yang nomor 8, A pangkat pecahan. A pangkat pecahan A pangkat M per N sama dengan, nah ini pembilangnya ada di dalam, tulis di dalam, dan N-nya adalah di luar. Jadi A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, dengan N-nya harus lebih dari sama dengan 2. Supaya lebih jelas, kita langsung ke soal saja. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir, 1 per 81 pangkat min 4 dikali 3 per 2 pangkat min 1. Nah, kita ubah ini 81-nya supaya lebih mudah kita hitung. Jadi bilangan berpangkat yang paling sederhana, yaitu 1 per 3 pangkat 4 dikali di pangkat min 4 dikali 3 per 2 pangkat min 1. Tadi sesuai sifat yang tadi, kalau bilangan berpangkat yang pangkatnya negatif berarti kita balik. Jadi 3 per 2 pangkat min 1 jadinya adalah 2 per 3. Nah, lalu untuk yang ini berarti 1 pangkat
min 4 per 3 pangkat 4 dipangkatkan min 4. Nah 1 pangkat min 4, 1 kalau dipangkatkan berapapun hasilnya pasti 1. Lalu 3 pangkat 4 dipangkatkan min 4, berarti ini pangkatnya dikali. Nah berarti 3 pangkat min 16 dikali 2 per 3. Nah kalian harus ingat sifat yang tadi ada A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah itu juga berlaku kalau 1 per A pangkat min M sama dengan A pangkat M. Nah jadi 1 per 3 pangkat 16, 1 per 3 pangkat min 16 itu hasilnya akan sama dengan 3 pangkat 16 dikali 2 per 3. Nah 3 pangkat 16 nya kan ini bisa dibagi 3 karena sama bilangan pokoknya. Di sini 3 nya pangkat 1, berarti 3 pangkat 16 dibagi 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3 pangkat 15 dikali 2. Karena ini kita sulit untuk menghitung hasil akhir ya, berarti udah cukup jawabannya sampai di sini saja. Nah, setelah ini kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar kelas ya, kelas komen. Jangan di private, apalagi WhatsApp, karena supaya nanti ada yang nanya, saya jawab bisa disimak oleh siswa yang lain. Nah, sekarang kita lihat ada latihan di bawah ini. Latihannya 5 saja, kalian kerjakan di buku tulis, lalu kalian foto, nanti saya kasih tutorialnya untuk posting jawaban di Classroom. Silakan kalian screenshot soalnya. Untuk soalnya nomor 5, buat contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan minimal 3 sifat bilangan berpangkat. Silakan kalian cari buat contoh soal sekaligus jawabannya ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di komentar kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal yang pertama, 5 pangkat 10 kali 5 pangkat min 4 dikali 25 pangkat min 2. Nah, kalau misalnya di sini udah ketahuan kalau misalkan bilangan berpangkat yang dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Nah, tapi ada syaratnya juga bahwa itu berlaku jika bilangan pokoknya sama. Jadi kalau misalkan ini ada 5 pangkat 10 kali 5 pangkat min 4 kali 25 pangkat min 2, jadi pangkat yang ini bisa ditambah. Tapi yang ini min 4 dan min 2 nya apakah bisa ditambah? Nggak bisa. Kenapa? Karena pangkatnya beda. Tapi bisa kita akalin, oke? Jadi yang pertama 5 pangkat 10 kali 5 pangkat min 4, berarti kan 5 pangkat 10 ditambah min 4. Saya tuliskan ya supaya lebih jelas. Nah, dikali 25. Nah, 25-nya ini kita ubah sebagai bilangan berpangkat. 25 itu berapa pangkat berapa sih? 25 itu kan 5 pangkat 2. Ini 25. Ini 25. Lalu pangkat min 2-nya kita tuliskan di luar kurung. Nah, jadi sekarang 5 pangkat 10 ditambah min 4 adalah 6 dikali 5 pangkat 2, karena ini bilangan pangkat. Karena ini adalah bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, berarti ini dikali. Jadinya 5 pangkat 2 kali min 2, yaitu min 4 sama dengan, nah ini sekarang baru deh bisa kita jumlahkan. Jadi 5 pangkat 6 ditambah min 4 yaitu 2. Kalau misalkan masih bisa dicari berapa nilainya, hitung saja. Jadi 5 pangkat 2 adalah 25. Kecuali kalau misalnya bilangan pangkatnya udah lebih dari 5 dan sulit untuk dicari, ya berarti nggak perlu dicari hasil akhirnya seperti ini, nggak apa-apa. Semoga jelas ya. Lalu yang kedua, 16 dikali 2 pangkat 8
per 2 pangkat 10. Nah, semuanya ini akan bisa kita gunakan sifat-sifatnya kalau bilangan pokoknya sama, tapi ini ada 16 nih beda. Nah, gimana? 16-nya kita ubah jadi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dengan 2. Nah, 16 itu 2 pangkat berapa sih? 16 itu adalah 2 pangkat 4. Jadi dikali 2 pangkat 8 per 2 pangkat 10. Lalu gimana? 2 pangkat. Nah, ini dijumlahkan 4 dan 8-nya jadi 12 per 2 pangkat 10. Terus gimana? Karena pembagian jadi pangkatnya dikurangkan. Jadi 2 pangkat 12 kurang 10 yaitu 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gampang ya? Gampang banget. Lalu yang nomor 3. 4x pangkat 6 dibagi 2x pangkat 3 dipangkatkan 2. Yang kita kerjakan dulu tentu saja adalah yang ini karena ini ada dalam kurungnya ya. Jadi tulis dulu 4x pangkat 6 dibagi 2x pangkat 3 pangkat 2. Berarti kita pangkatkan dulu 2-nya. 2 pangkat 2 dulu yaitu 4. Lalu x pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, pangkatnya jadi dikali. Jadi x pangkat 3 kali 2 yaitu 6. Nah, 4x pangkat 6 dibagi 4x pangkat 6. Suatu bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri pasti akan hasilnya adalah 1. Gampang banget ya. Selanjutnya soal yang nomor 4. Nah, ini akar pangkat 5 dari 243 dikali akar pangkat 7 dari 128. Kita pasti akan bingung, tapi caranya mudah banget kalau kita mengikuti sifat-sifat bilangan berpangkat tadi. Jadi kita ubah dulu. Ini tetap ditulis pangkat 5. 243 itu berapa? 243 itu berapa pangkat berapa? Yaitu adalah 3 pangkat 5 dikali nih akar pangkat 7 dari 128. 128 itu adalah 2 pangkat 7 gitu. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi berarti akar pangkat 5 dari 3 pangkat 5 berarti kan 3 pangkat 5 per 5. Lalu 2 juga sama 2 pangkat 7 per 7. Atau 5 per 5 sama dengan 1, 7 per 7 sama dengan 1. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu nomor 5. 32 pangkat 2 per 5 dikali 125 pangkat 1 per 3. Sama, ini juga kita ubah jadi bilangan berpangkat. 32 itu berapa pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 5. Ini 32 ya. Pangkat 2 per 5 nya kita tulis di luar. 2 per 5 dikali 125. 125 itu berapa pangkat berapa? 5 pangkat 3. Pangkat lagi 1 per 3. Nah, kalau misalnya bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. 5 kali 2 per 5 berapa? Ya, tinggal kita coret saja. Jadi 2 pangkat 2. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi sepertiga. Berarti 3 kali sepertiga. Tinggal dicoret 3-nya. Jadi 5 pangkat 1. Nah, pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 5. Jadi jawabannya adalah 20.